Shalom, selamat hari ini Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus dimanapun Bapak Saudara berada. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian yang dari awal, katakan mari masuk gerbangnya. Gerbangnya, amin. Dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali katakan sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya, Lord. Haleluya, sebab Tuhan dia baik. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan. Sama-sama dengan pujian ini saya katakan bukan memuji Tuhan selamanya, kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggi, ku kan memuji Tuhan, ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya
ku kan memuji Tuhan. Oh Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggi, besarkanlah anugerah, besarkanlah namanya. Pujilah Dia, buat namanya mulia. Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, besarkanlah namanya. Pujilah Dia, buat namanya mulia. Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua, sekali lagi katakan, ku kan memuji Tuhan. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan namanya. Haleluya. Amin, 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 amin. Kita akan mendengarkan pesimis. Silakan. Shalom saudaraku, senang sekali saya pada hari ini bisa menyampaikan pesan dengan judul Menjadi Gereja Misioner. Dalam tata gereja yang baru disahkan pada sidang MPL atau Majelis Pekerja Lengkap kedua Agustus 2021, di mana sidang sinode yang ke-16 Agustus 2019 telah memberikan mandat agar MPL ini membahas dan juga mensahkan tata gereja kita yang baru, maka di sana dicatat bahwa GBI merupakan gereja rasuli. Maksud gereja rasuli di sini adalah gereja yang diutus untuk memberitakan Injil. Apakah itu gereja lokal yang besar jumlahnya ataupun yang kecil di desa-desa, kita semua adalah gereja rasuli. Karena itulah tema besar GBI sepanjang periode ini adalah sehati menuntaskan amanat agung. Karena Yesus pernah memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini berkaitan dengan misi tentunya. Misi adalah jati diri gereja. Gereja itu baru benar-benar gereja kalau aktif di dalam ladang misi. Gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Nah, kita tahu bahwa misi itu sangat luas. Gereja itu bukan hanya ruangan yang dibatasi oleh 4 tembok gereja kita, tapi seluruh dunia ini adalah ladang misi yang harus kita tuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu kali ada seorang pendeta di gereja lokal membanggakan karena dalam ibadah 1, 2, dan 3 jemaat datang full, penuh di gedung gereja tersebut. Dan dia bilang kepada pengkhotbah tamu, "Bapak lihat ya, dari ibadah pertama sampai yang terakhir penuh semua." Lalu pengkhotbah tamu ini tanya, "Menurut Bapak kenapa gereja ini bisa full?" "Oh ya, jelas karena jemaat kami rajin-rajin ibadah." "Ada alasan lain enggak?" "Oh, karena suasana pujian di tempat kami ini hadirat Tuhan terasa begitu luar biasa. Jadi orang datang berbondong-bondong." Tapi pengkhotbah tamu ini berkata, "Maaf Pak, kalau menurut saya gereja ini full karena temboknya nggak dijebol. Coba Bapak jebol semua temboknya, pasti kosong. Coba kalau kita kebaktian di tanah lapang yang gede sekali, pasti sedikit jumlah orang yang hadir." Ini pendeta gereja lokal yang tadinya bangga, kemudian tersipu malu dan menundukkan diri. Saudara, saya mau katakan bahwa kita tidak boleh berbangga kepada jumlah orang yang datang di dalam setiap ibadah dan kita bilang, "Hebat, gereja kita luar biasa, gedungnya full." Karena misi itu sangat luas di seluruh dunia.
Karena itulah kita sebagai Sinode Gereja Bethlehem Indonesia berlomba-lomba menuntaskan amanat agung Yesus. Alkitab berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Masa pandemi ini bagi banyak orang merupakan masa penghambat untuk kita memberitakan Injil. Tetapi kita tidak boleh bersikap demikian. Justru pada masa sulit ini banyak orang sangat membutuhkan Injil. Banyak orang membutuhkan kabar keselamatan dari Yesus. Dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap yang baru saja berakhir beberapa saat yang lalu, saya melaporkan bahwa sepanjang masa pandemi ini sudah dirintis 430 gereja GBI baru di seluruh tanah air dan juga di luar negeri. Sehingga total gereja kita sekarang adalah 6.567 gereja. Baik di Indonesia dan juga di 27 negara. Kita masih harus bekerja keras untuk mencapai target 10.000 GBI. Pada masa pandemi ini juga pos PI yang dirintis ada 307. Dan saya yakin itu merupakan kerja keras dari kita hamba-hamba Tuhan. Yang tidak hanya melihat situasi yang nyaman tanpa COVID, di mana kita bisa melayani. Dalam segala situasi kita ingin memenangkan jiwa. Saudara, pada periode ini selama masa pandemi, kita juga sudah merintis jemaat di benua Afrika yang selama ini belum kita bisa lakukan. Ya, kita lakukan itu di Senegal dan juga akan segera dilakukan di Nigeria dan juga tempat yang lain. Di Eropa, GBI juga mengalami perkembangan dan ada beberapa yang sedang dirintis di Inggris, di Finlandia, di Denmark, yaitu negara-negara Skandinavia. Dan salah satunya adalah di Turki. Kita akan merintis jemaat di kota Efesus. Seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab, kota Efesus. Kita rindu agar orang-orang di seluruh dunia bisa mendengar Injil Yesus. Karena itu saudara sekalian, mari kita meningkatkan kapasitas kita demi hasil yang lebih berkualitas. Saya yakin kalau di dada kita ada kerinduan untuk melakukan amanat agung, kita semuanya akan menjadi gereja yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Amin. So mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, yes. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Amin, amin, amin. Mengasihi-Mu. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Oh God, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi, aku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Mari anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang lebih dalam mau mencintai Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Engkau mulai menyembah Tuhan, mulai memuji Tuhan, mulai meninggikan namanya. Oh haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan mengasihi-Mu, lebih dalam lagi Tuhan memuji-Mu, lebih dalam lagi Tuhan mencintai-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh God, terpujilah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu, diagungkanlah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh yes, Aga. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi. Amin, amin, amin. Ku mengasihi-Mu. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kita bersyukur Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita semuanya. Saya berada di kawasan Danau Linau Lahendong Minahasa pada suasana syukuran ya, dan orang suka bilang ya, ini kebetulan hari ulang tahun Sulawesi Utara, jadi suka dibilang sebagai acara pengucapan, artinya bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan sepanjang setahun ini telah diberkati dan ditolong Tuhan. Nah, gereja memberikan tema kepada kita pada saat ini, yaitu mengenai berita Injil. Kita akan merenungkan firman Tuhan terambil di dalam Markus 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka." Haleluya. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan ini, kita ingat bagaimana Yesus Kristus mau naik ke surga dan memberikan amanat agung untuk memberitakan Injil. Sekarang, bagaimana relevansinya di dalam kehidupan kita? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan masih bergiat untuk melakukan amanat agung ini, untuk memberitakan Injil, untuk bermisi, untuk melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa? Nah, sekarang kalau kita mau jujur untuk memperhatikan, berapa banyak anak-anak Tuhan yang telah menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan, tetapi masih menggebu-gebu untuk memberitakan Injil, masih punya semangat untuk mengabarkan keselamatan kepada orang lain, atau sebaliknya, sudah lama jadi anak Tuhan, sudah lama menikmati keselamatan dari Tuhan, tetapi tidak mempunyai semangat, tidak antusias untuk memberitakan Injil, menggenapi atas amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oleh sebab itu, pada saat ini, jemaat Tuhan, ayo kita harus bangun dari tidur. Jangan sampai dengan berbagai banyak aktivitas yang kita lakukan, banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan, apalagi dengan suasana pandemi yang sedang kita gumuli bersama-sama, sampai kita bisa lupa bahwa kita punya tanggung jawab untuk memberitakan amanat agung, untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kepada mereka yang tersesat. Dan memang kalau saya tanya kepada beberapa orang, kepada banyak orang anak Tuhan, mereka mengakui bahwa berita Injil ini, untuk memberitakan Injil ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi waktu saya tanya, kenapa Anda tidak melakukannya secara rutin? Wow, ada banyak alasan, ada banyak penjelasan yang bisa mereka katakan untuk memberikan pembenaran. Betapa sampai pada saat ini mereka terlalu berlama-lama untuk menjalani apa yang diperintahkan Tuhan bagi orang percaya. Oleh sebab itu, kita akan belajar pada saat ini bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang telah menikmati berkat keselamatan dari Tuhan, mempunyai semangat, terdorong untuk memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang. Poin yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita sungguh-sungguh merasa penting untuk memberitakan Injil. Bahwa pemberitaan Injil itu merupakan hal yang terpenting di dalam hidup Anda. Ketika kita menaruh hal itu sebagai urusan yang terpenting dalam hidup kita, maka saya percaya akan menjadi prioritas yang betul-betul kita pikirkan untuk kita lakukan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah urusan makan minum itu penting buat hidup kita? Sehingga memang kita berusaha setiap hari, kita pikirkan bagaimana segala kebutuhan kita dapat tercukupi. Bukankah kita harus survive, harus bertahan di tengah-tengah pergumulan yang sedang terjadi? Kita harus kuat di tengah-tengah pandemi ini. Kita tahu itu penting sekali. Karena kita tahu itu penting, maka kita akan terus berusaha untuk melakukan apa yang perlu agar kita bisa survive, bisa bertahan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita akan memberikan perhatian. Namun kalau merasa tidak penting, tentu lain cerita. Begitu juga untuk urusan keselamatan. Ketika kita tahu bahwa keselamatan itu sangat penting bagi orang percaya, maka saya sangat percaya, saudaraku, engkau akan melakukan pemberitaan Injil. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ya, kalau orang mengetahui dan mulai banyak orang yang menyadari bahwa menggunakan masker dan mencuci tangan itu penting buat hidupnya. Jadi ada pilihan, pakai masker atau masuk rumah sakit. Nah, orang tahu ini penting. Maka mulai banyak orang menggunakan masker, mencuci tangan, karena mereka tahu itu penting.
Awal-awalnya sih orang merasa nggak penting-penting amat pakai masker katanya. Susah nafas lah, terganggu lah, keindahan wajahnya mungkin terganggu dan sebagainya. Tapi setelah melihat ini resiko sangat tinggi, sangat besar, sehingga mereka pikir, oh ini penting. Jadi dari dulu merasa ribet pakai masker, sekarang udah menjadi kebiasaan kan? Dan sudah oke-oke aja kok pakai masker dan cuci tangan, seperti protokol yang ada. Begitu juga bicara tentang penginjilan, saudaraku. Memberitakan Injil. Kalau kita merasa nggak penting, kita merasa ribet mungkin untuk melakukannya. Kita mungkin merasa terganggu kalau harus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini. Tapi ketika kita berkata, ini penting buat kita. Ini bicara tentang mati hidup seseorang kalau kita tidak memberitakan Injil. Maka kita akan bergiat untuk melakukannya. Kita akan semangat untuk melakukannya. Lama-lama, memberitakan Injil itu menjadi kebiasaan buat kita. Sehingga anak-anak Tuhan tidak lagi merasa ribet, rumit, susah untuk memberitakan Injil. Karena sudah menjadi kebiasaan. Diawali dari menyadari bahwa memberitakan Injil itu penting untuk dilakukan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayo kita sungguh-sungguh menaruh di hati dan pikiran kita bahwa memberitakan Injil itu tugas yang penting dari anak-anak Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus merenungkan apa yang telah kita lakukan untuk memberitakan Injil. Ketika kita berkata penting untuk memberitakan Injil, itu juga akan terlihat, saudara, dari kegiatan kita sehari-hari. Orang yang berpikir bahwa memberitakan Injil itu penting, gak saja hanya bicara, oh iya, Pastor James Falk, memang penting memberitakan Injil. Hanya sekadar berkata iya, benar, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang dibutuhkan pada saat ini bukan persetujuan kita dari perkataan kita bahwa betul penting. Tetapi dari tindakan kita menunjukkan bahwa kita meyakini amanat agung itu penting. Terlihat dari perbuatan kita, tindakan kita. Mulai dari mana? Akan terlihat dari betapa seringnya Anda mau mempercakapkan tentang berita Injil itu. Namanya juga beritakan Injil. Tentu harus dipercakapkan, harus diutarakan, harus disampaikan. Berapa sering kita membicarakan tentang berita Injil itu? Betapa sering kita mendiskusikan tentang Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita mengalahkan maut. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis, diselamatkan. Berapa banyak kita membicarakan hal ini, baik di antara sesama anak Tuhan maupun dengan orang yang belum percaya. Membicarakan loh, bukan memaksakan, membicarakan. Jadi terlihat kok dari kegiatan kita setiap hari. Ketika kita aktif membicarakan tentang Injil, berarti betul Anda telah menaruh di hati dan pikiran, kita mau belajar sungguh-sungguh menganggap ini penting sekali. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 12 berkata, kita ini telah diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kita mampu menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak tebusan Kristus. Kita punya power, punya otoritas, punya kuasa, punya potensi yang besar. Tetapi kalau itu tidak digunakan, sayang sekali. Sayang sekali. Ini seumpama ya, di belakang saya ini ada apa? Ayo, nih, ada telepon. Ada telepon. Pagi, siang, sore, malam, ini telepon ada di sini, saudara. Dan berapa banyak orang yang menggunakan telepon? Ketika telepon ini tidak digunakan, telepon umum ini tidak digunakan, maka potensinya tidak membawa dampak yang besar. Tapi ketika telepon ini digunakan, wah, bisa menghubungi banyak orang, bisa menyampaikan sesuatu, mungkin juga bisa menceritakan berita Injil. Maka telepon umum itu akan sangat bermanfaat. Begitu juga dalam diri kita. Kita punya potensi yang kuat, yang besar, yang telah Tuhan taruh sebagai anak-anak Tuhan.
Tapi kalau kita diam-diam saja, tidak menggunakannya, dibuat apa? Nganggur, maka sulit sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mau serius untuk melakukan amanat agung tersebut, memberitakan Injil tersebut, untuk menjangkau orang yang tersesat, yang terhilang, yang putus asa, yang lemah, yang mungkin saat ini hidup mereka terancam masuk dalam neraka. Dan ternyata lewat Anda membukakan mulut Anda, memberitakan Injil, mereka dapat diselamatkan. Wow, itu luar biasa. Ketika kita juga menganggap bahwa pemberitaan Injil ini sebagai sesuatu yang penting, maka kita tahu berarti Injil, urusan keselamatan, tidak ada bandingnya dengan urusan yang lain. Banyak orang kalau bicara berkat Tuhan, siapa yang nggak butuh berkat Tuhan? Apalagi di suasana-suasana pandemi begini, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ada banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Bukankah demikian? Siapa yang tidak butuh campur tangan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan sebagainya? Butuh banget. Tapi di antara urusan-urusan tersebut, mana lebih penting dengan urusan keselamatan? Tentu urusan keselamatan. Kenyataannya apa? Kenyataannya kita berjuang pada urusan mana yang paling banyak? Anda lebih tahu. Jadi akan dilihat dari perbuatan kita. Kalau kita berpikir berkat lebih utama dalam diri kita daripada keselamatan, sulit orang untuk bertindak memberitakan Injil menjadi sesuatu yang menyemangati dia, memberikan dia semangat untuk melakukannya dengan luar biasa. Kalau menganggap bahwa popularitas, nama diri, ya, dan juga networking itu merupakan gaya hidup lebih penting dari urusan-urusan keselamatan, maka agak susah orang kayak gini untuk diajak pergi memberitakan Injil. Tapi ketika seseorang melihat bahwa keselamatan itu adalah segala-galanya dibandingkan hal-hal yang lain, dia punya konsep yang demikian, maka orang-orang seperti ini pasti mau bergiat untuk memberitakan Injil. Dan siapa mereka? Saya percaya mereka adalah Anda yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita menjadikan memberitakan Injil sebagai urusan-urusan yang penting. Amin. Dan yang kedua, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mempunyai semangat yang begitu kuat, antusias yang luar biasa untuk memberitakan Injil, jika kita mau belajar seperti ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Kita mau belajar hidup dalam kuasa Tuhan, berjalan di dalam kuasa Allah. Itu penting sekali. Banyak juga orang yang berbicara tentang Injil, tetapi tidak disertai oleh kuasa Tuhan, tidak disertai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga tidak ada efek yang begitu dalam terjadi. Orang bisa memberitakan Injil, memberikan pengertian, tapi mungkin tidak menyentuh hati. Atau orang bisa terharu, tapi memang rohnya tidak dibangkitkan, tidak dihidupkan oleh Tuhan. Karena mungkin tidak berjalan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Jadi kita harus belajar, mulai pada saat ini, belajarlah hidup dalam kuasa Roh Kudus. Belajar berjalan di dalam kuasa Tuhan, itu perlu. Itu perlu supaya kita punya semangat untuk memberitakan Injil. Dan biasanya dalam pemberitaan Injil, seperti yang kita bacakan tadi, Markus pasal 16 ayat 15, 16, dan 17, disertai oleh tanda-tanda dan kuasa. Nah, kita harus komitmen. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau sebagai anak-anak Tuhan belajar berjalan dalam kuasa Tuhan, belajar berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dan siapa yang bisa menikmati hal itu? Kita semuanya. Karena kita di anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita pasti punya kesempatan. Tuhan akan gunakan kita dengan kuasa Roh Kudus, bukan akal-akalan kita, bukan pinter-pinteran kita, bukan kekuatan-kekuatan kita untuk memberitakan Injil, tetapi melayani dengan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Artinya begini, kuasa dan tanda mujizat ini yang mensuplai adalah Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya kuasa Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup kita? Karena saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, identitas dari Roh Kudus adalah kudus, maka kita harus belajar juga untuk hidup kudus.
sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita ingin belajar berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Berarti kita juga harus belajar identitas Roh Kudus yang kudus itu kita tunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika itu kita mau lakukan, saya sangat percaya Anda akan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dan engkau akan begitu antusias untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Sulit untuk kita sebagai anak-anak Tuhan mau dipakai untuk memberitakan Injil, tetapi tidak mau hidup kudus. Ini repot sekali. Menganggap misalkan keinginan dunia itu sebagai sesuatu yang menikmatinya minta ampun, daripada menikmati hadirat Tuhan. Aneh kan? Memuaskan kedagingan itu dikejar-kejar, gimana caranya bisa memuaskan kedagingan. Padahal anak Tuhan harus belajar mematikan kedagingan dan memuaskan dirinya dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi sulit sekali bicara tentang Injil-Injil tetapi tidak berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Dan ini akan terlihat Anda yang mau sungguh-sungguh berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, engkau mau komitmen untuk berkata, Tuhan, aku mau belajar hidup kudus. Aku mau taruh kekudusan itu lebih penting dari hawa nafsu. Bahwa kekudusan itu lebih penting dari keinginan mata, lebih penting dari keinginan daging, lebih penting dari urusan-urusan yang akan dimakan oleh ngengat dan karat. Ayo kita belajar komitmen. Maka kita akan menjadi gereja yang hidup, jemaat yang hidup, batu-batu yang hidup, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau mengingatkan kepada kita pada saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya semangat untuk memberitakan Injil. Dimulai dari kita tahu bahwa penginjilan ini, berita Injil ini adalah penting bagi setiap orang percaya. Karena keselamatan di atas segala-galanya dibandingkan urusan yang lain. Urusan sorga dan neraka itu di atas segala-galanya dibandingkan urusan yang lain. Kadang-kadang ya, saya ingat waktu kecil, ya kita selalu bicara tentang apa kalau sekolah minggu? Sorga atau neraka? Sorga atau neraka? Akhirnya banyak juga sih anekdot tentang cerita itu. Tetapi kita dididik untuk memikirkan tentang sorga dan neraka, sorga dan neraka, sorga dan neraka. Selamat atau tidak selamat? Selamat atau tidak selamat? Sekarang orang banyak mikir apa? Mungkin kaya atau miskin? Sukses, terkenal, populer atau enggak dikenal oleh siapa-siapa? Dan sebagainya. Nah, harus jadikan keselamatan itu merupakan urusan yang penting. Maka kita akan semangat untuk memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil itu harus disertai oleh kuasa Allah. Maka hiduplah kudus, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jangan memuaskan hawa nafsu dan kedagingan. Saking berusaha maka sembunyi-sembunyi untuk melakukannya. Bahkan bisa jadi menutupinya dengan jubah rohani. Padahal untuk menyembunyikan usaha-usaha untuk memuaskan hawa nafsu, wah itu bahaya. Ya, pemberitaan Injil menjadi tumpul kalau seperti itu. Tapi saya percaya, jemaat kita semuanya adalah orang yang mau komitmen bukan? Tentang kekudusan hidup, supaya kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam pemberitaan Injil kita. Dan kita mampu dipakai oleh Tuhan, diberikan kemampuan untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa orang-orang yang tersesat. Dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarkan kami untuk menaruh di hati dan pikiran kami bahwa memberitakan Injil merupakan amanat agung yang harus kami lakukan. Kami harus menaruh di hati dan pikiran kami bahwa memberitakan Injil urusan keselamatan di atas segala-galanya. Sehingga hati kami haus dan lapar untuk memikirkan tentang makna arti keselamatan yang kami wujudkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami punya semangat untuk memberitakan Injil. Ajarkan kami Tuhan untuk berjalan dalam kuasa Roh Allah. Harus terlihat dengan gaya hidup kami yang selalu berjuang menolak kedagingan hawa nafsu. Dan belajar hidup kudus seperti rohnya yang kudus, yang menaungi kehidupan kami semuanya. Tuhan tolong pakai kami semua Tuhan.
menjadi alat-alat Kristus untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang tersesat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh ada di akhir daripada ibadah kita. Dan kita percaya bahwa kita sudah menikmati berkat dari sebuah ibadah. Kita boleh dikuatkan, kita boleh diarahkan, kita boleh mendapatkan kehendak Tuhan, dan biarlah kita boleh melatih kehidupan kita untuk melakukannya. Kita percaya melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silahkan ketik atau chat di hotline prayer kami yang Bapak Ibu dapat lihat setelah ibadah ini selesai. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu bersyukur buat segala kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini di dalam berkat Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami, supaya hidup kami adalah hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami terus mengingat jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka ada saat ini, di situasi yang mungkin sampai saat ini belum menentu, tetapi kami tahu Tuhan menjaga, melindungi, bahkan Tuhan juga memberkati. Apapun yang dikerjakan, diusahakan, semuanya berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada satu kesaksian besar terjadi dalam setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa perjalanan daripada gereja Tuhan. Bagi bangsa ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya bisa melalui masa sulit ini dengan penuh kemenangan daripada Tuhan. Saat ini kami percaya ada berkat Tuhan yang tersedia bagi setiap kami umat-Mu, dan kami mau menerimanya dengan bersyukur dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita, dan kita terima dengan bersyukur dan dengan penuh sukacita. Umat yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa penyertaan Tuhan akan terus membawa kita dari satu hari kepada hari yang berikutnya dengan penuh berkat, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan terus ditinggikan melalui kehidupan kita. Hari ini kiranya kita semua boleh menerima segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur, kita sama-sama katakan amin. Amin.